Oke, 2 bulan sejak kepergian gue dari YouTube pribadi gue, dan jujur aja sampai detik ini gue belum upload video lagi. Dan pada video kali ini sebenarnya gue pengen sedikit cerita, dan juga gue pengen nge-review kampas kopling RGR yang baru aja gue install ke motor ini. Dan first impression, kopling jadi keras banget. Ini sebelum gua ganti kampas kopling, gua udah sempet ganti per kopling juga pakai Shogun, dan itu kopling udah lumayan keras. Dan pakai kampas kopling si RGR ini itu jadi makin keras. Terus ini ya karena jarang dipakai, terus kehujanan, karena beberapa kali gue suka lupa kasih cover motor. Ini cover motor penting loh, dan ya kalau nggak di coverin jadi kayak begini. Dan inilah tampilan gesek gua sekarang. Udah polos, gak ada livernya lagi, dan juga di belakang cuma ada tulisan 150, di samping cuma ada tulisan gesek, dan gak ada tulisan apapun lagi. Ada sedikit cerita di balik kenapa gue polosin ini, dan juga hari ini gue pengen nge-review kampas kopling RGR nya seperti apa tenaganya. Tonton terus videonya. Oke, sorry guys, tadi gue makan dulu, dan langsung aja kita standby. Kota Bumi nih bos, sudah lama banget ngeliat sini. Dan iya, jadi untuk kampas kopling RGR ini gua beli sekitar 2 bulan yang lalu, tepat setelah gua vakum dari YouTube untuk 2 bulan. Karena kemarin kan gua lagi magang, ya kan, lagi magang, ingat ya guys. Dan magang gua tuh 6 bulan durasinya, dan jujur aja gua nggak fokus buat ngembangin YouTube sendiri. Dan sekarang gua bisa kembali lagi fokus di YouTube gua sendiri. Terus untuk konten vario, itu konten vario rencananya setelah video ini keluar ya konten vario selang-seling gitu loh. Nah ini dia nih, kampas kopling RGR nggak cocok buat daily karena keras koplingnya. Tapi ya nggak keras-keras banget sih, masih keras manusiawi lah. Oke, efek pertama yang gua rasain adalah jengat. Tuh, ini tuh kayak apa ya? Memang sih secara teori harusnya kampas kopling nggak terlalu pengaruh sama akselerasi, tapi di sini luar biasa. Tuh, apa ya, hentakannya itu loh, G-force-nya tuh berasa banget. Gua ketarik ke belakang. Ini sih bahaya sih. Terus juga ya, kampas kopling RGR ini sedikit bikin konsumsi bensin gua agak boncos. Jadi ya memang pakai kampas kopling aftermarket, ya dibilang aftermarket enggak sih, ini sih original pabrik sih, karena emang khusus buat motor Suzuki yang 2 tak RGR. Oh iya, gue juga mau kasih tahu sebenarnya kampas kopling RGR ini dia tuh punya 2 tempat produksi, satu di Filipina dan satu di Jepang. Dan kalau kata orang-orang yang produksi dari Jepang lebih bagus daripada Filipina. Menurut gua ya itu hoax sih, soalnya antara Filipina dan Jepang sebenarnya kan masing-masing udah punya standar produksinya. Jadi nggak mungkin antara produksi Jepang dan Filipina beda. Waduh, bisa-bisa headquarter Suzuki yang di Jepang bisa ngoceh-ngoceh kalau kualitasnya beda gitu loh. Jadi ya beda tempat produksi, kualitasnya sama. Jadi buat temen-temen kalau misalnya ditawarin kampas kopling RGR yang Filipina, ambil aja, nggak apa-apa. Ini gue pakai yang Filipina, enak kok. Terus juga yang paling gue rasain adalah sekarang kopling motor gue benar-benar tanpa selip sama sekali. Nih, tuh, nggak ada jedanya gitu loh. Ini kalau dikasih quick shifter lebih gila lagi nih. Sayang aja quick shifter gua rusak. Tapi nanti nggak apa-apa, kita beli lagi, oke? Putaran bawahnya jujur aja nggak berubah banyak, karena kan memang gesek ini overbore punya kelemahan di tarikan pertama. Tapi masuk RPM 6000 itu rasanya jengat banget. Dan inilah salah satu perbedaan paling besar antara kopling standarnya dengan kopling RGR. Ya kalau untuk harga sih menurut gua sama aja ya, karena kan RGR ini diimport, ada biaya tarif masuk ke Indonesia. Kalau misalnya diproduksi di Indonesia ya kurang lebih juga harganya pasti mirip kayak kampas kopling GSX yang harganya tuh 150 ribuan.
Sementara RJR ini gua beli di angka 365. Ongkirnya gratis ya. Ngomong-ngomong, ini spion CBR kiri kanan cakep ya. Gesek ini jadi kayak agak lebar gitu berkat spion ini. Walaupun spion ini agak nyusahin kalau buat jalanan macet-macet. Wow, bisa standing bos. Dan inilah apa ya, motor jadi fun to ride gitu berkat kampas kopling ini. Jadi tuh kalau misalnya nanti dapat tracknya nih, gue pengen kasih lihat kalian gimana tenaga gesek gue setelah pakai kampas kopling ajaib ini. Ini sih bener-bener luar biasa ya. Gue nggak di endorse, tapi ini asli enak banget. Dan memang rekomendasi orang-orang dari grup FB-nya juga baik sih. Gue tuh gabung grup gesek yang di Facebook, dan ya gue juga sempat konsultasi lah, karena kan gue main motor ini juga sembari belajar gitu loh. Ini kan sport bike pertama gue setelah gue pensiun dari Vario ya kan, gue pindah ke sini. Gue tuh masih harus belajar banyak banget yang harus gue pelajarin, dan semua yang gue pelajarin itu yang gue terapin ke motor ini baru sedikit. Terus ya untuk tarikan putaran atas jauh lebih baik ketimbang pakai kampas kopling standar. Ya sebenarnya kampas kopling standar dengan pair kopling Shogun FL udah cukup banget. Tapi kalau dirasa tenaganya masih kurang, ya kampas kopling RJR ini salah satu solusi buat temen-temen nyembuhin penyakit lemot gesek. Ya memang putaran bawahnya tetap lemot ketimbang motor kompetitor kayak R15, CBR, tapi kan konstruksi mesinnya juga beda. Makanya kenapa ini bawahnya lemotnya tuh nggak bisa hilang total, pasti ada lemotnya dikit. Ya kalau pengen hilang total bore up sih 68 udah paling bener itu. Aduh, buset galak banget ya. Nih, gue bisa standing nih dikit nih. Wah anjing, gigi 2 ketiga aja masih bisa standing gue. Anjir. Jadi ya tenaganya sih dibilang berubah ya berubah total sih. Cuman ya gitu, gue sempat kepikiran kayak, gue kan pernah kepikiran buat nyobain kampas kopling Daytona kesini, dan itu temen gue udah pakai, gue nyobain motor dia kayak ya biasa-biasa aja gitu. Padahal kalau boleh dibilang kampas Daytona tersebut kampas racing, sementara ini kampas original buatan pabrik gitu loh. Tapi tenaganya di motor ini terus ya kalau untuk tarikan udah oke lah ya. Jadi poin nomor 1 dari kampas kopling ini adalah tarikannya yang bagus. Terus poin nomor 2, kenapa harus milih kampas kopling RJR ini, ya konsumsi bensinnya tuh sebenarnya nggak beda jauh sama kampas kopling ori. Jadi ya menurut gua dapat tenaga lebih banyak, tapi konsumsi bensinnya cuma lebih boros sedikit, itu nggak jadi masalah kalau buat gua ya. Kalau buat teman-teman yang hitung-hitungan sama bensin, perhitungan sama duit, ya udahlah, jangan pakai kampas kopling ini. Jadi ya kampas kopling RJR worth it atau enggak, menurut gua worth it. Perubahan tenaganya lumayan, dan harusnya kalau di atas dyno ini ada nambah sekian HP lah. Kalau untuk top speed motor, gue kurang tahu nih. Kita masih coba sih. Mungkin nggak di sini ya. Ini terlalu rame. Oke, terus juga tambahan informasi buat teman-teman yang ganti kampas kopling RJR ini ya. Kalian tahu lah prosedur ganti kampas kopling tuh udah pasti nurunin oli, terus ya ganti radiator juga sekalian gitu loh, biar nggak 2 kali kerja. Karena kalau misalnya pakai oli yang bekas terus kasih kampas kopling baru, ya sebenarnya rasanya sama-sama aja, cuman menurut gua ya kurang baik aja gitu. Jadi ya kalau ganti kampas kopling ini ya sekalian sama ganti oli aja, jadi biar barengan gitu. Terus kalau buat temen-temen yang nanya, selain
kopling jadi lebih keras. Apakah ada efek buruk lainnya? Ya nggak ada sih. Sejauh gue pakai udah 2 bulan ini ya motor fine aja gitu loh. Dan ini nih, kalau buat berhenti atau macet-macetan, kampasnya jujur keras. Ini tuas kopling gue juga berasa berat banget. Tapi kalau kalau tuas kopling udah nggak dipegang sih aman-aman aja. Karena gue juga bukan tipikal orang yang suka gantungin tangan di tuas kopling gitu loh. Buat apa anjir? Gila, udah lama banget kelas ini. Terus juga gue mau sedikit cerita karena mungkin teman-teman ngelihat kalau motor gue kan sekarang udah polosan nih, hitam. Tapi sebenarnya ini tuh kiri kanan fairing baru, bukan fairing yang lama. Jadi ya sekitar 2 bulan yang lalu gue juga ngalamin crash, dan itu sebenarnya crash bego sih. Jadi gue baru makan soto, gue keluar dari warung soto, baru masuk gigi 1, baru jalan kurang lebih 6 atau 7 km, tiba-tiba gue ditabrak sama motor customan GL gitulah. Dan alhasil biasanya yang ditabrak emang punya kondisi kecelakaan yang lebih parah daripada yang nabrak, dan yang nabrak kabur. Ya ampun, gue bilang itu musibah nggak ada yang tahu loh. Gue seumur-umur bawa motor kenceng-kenceng nggak pernah gue nabrak, tapi bawa motor pelan bisa ditabrak sama orang aneh itu. Tenaga atasnya memang berubah banyak sih, tapi ya apa ya, gua rasa memang standar GS kalau udah dikorek ya kurang lebih segini aja gitu loh. Nggak bisa yang sampai ngalahin 2,5 cc, enggak lah. Nggak tahu diri namanya itu. Akselerasinya di RPM tengah sih cukup oke lah tuh. Kampas koplingnya sih overall gue lihat bagus sih. Terus juga yang paling gue suka adalah bagian saat perpindahan gigi, baik itu upshift atau enggak downshift, karena bener-bener halus banget tuh. Nggak kayak kampas kopling gue yang original yang sebelumnya itu kayak terletak aja, kayak aduh gue bilang. Tapi kalau kampas kopling RGR ini halus banget. Ya memang sih kalau misalnya manasin motor pagi-pagi, kalau kita belum pakai jalan ya, itu saat masuk gigi 1 tuh kayak mental gitu loh. Ini gue kasih cuplikannya deh. Dan itu ya bikin kaget. Beberapa kali juga pernah sampai motornya mati gitu loh. Tapi lepas dari situ ya, masuk gigi 1 selama motornya udah dipanasin ya normal gitu loh. Cuman ya kampas kopling RGR paling minusnya di situ sih. Udah harganya lumayan mahal, terus juga kalau manasin motor pagi-pagi masuk gigi 1 mental bikin kaget gitu kan ya. Sama bensinnya agak boros sedikit, tapi sisanya oke. Tenaganya dapet, terus perpindahan giginya juga smooth banget. Tuh. Asik banget. Motor tuh jadi lebih enak dipakai. Dan ngomong-ngomong juga jengat-jengatnya itu loh. Wah, anjir. Ini digesek. Apa kabar kalau Satria F dikasih kampas koplingnya RGR? Udah, gue yakin sampai gigi 4, gigi 5 juga masih terbang tuh motor. Enak banget. Mantep ya putaran atasnya. Luar biasa loh. Sekarang ke 130 jadi cepet banget anjir. Cuman ya ini perkara bannya nggak gitu bagus, gue nggak berani terlalu miring karena sekarang ban gue juga kondisinya udah ya harus diganti lah.
bahkan di tanjakan pun nggak kehabisan tenaga gitu loh. Ini tuh kampas kopling tuh ori tapi kayak racing gitu loh. Buset, suaranya kok bisa begini ya. Jadi ya motor ini tuh nggak kehilangan akselerasi pada titik manapun gitu loh. Dan ini pengaruh dari kampas kopling RJR yang gue pasang ini. Ya gue nggak nyesel sih buang duit hampir 400.000, belum sama beli oli dan lain-lain, ya hampir gopek lah ya. Tapi tenaganya coy, tinggal gue kasih 68 custom cam, kelar nih motor. Terbang dah tuh. Ya jadi segitu aja, gua Surajis Rizal, gua pamit undur diri. Dan kalau teman-teman tertarik buat beli kampas kopling RJR ini, ya gua cantumin link pembeliannya ada di bawah sini, dan teman-teman bisa langsung beli aja. Terus juga terima kasih udah nonton video ini, dan kalau buat teman-teman yang nungguin konten Vario, sabar karena pasti keluar setelah video ini. Gua Surajis Rizal, gua pamit undur diri.